Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang dan neraca lajur. Sebelum ke jurnal penyesuaian, kita akan memperkenalkan profil perusahaan terlebih dahulu. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian, kita membutuhkan data sumber berupa neraca saldo. Dan ini adalah neraca saldo dari PT Onigiri yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Ini adalah dokumennya. Ada 10 dokumen yang perlu kita sesuaikan. Dokumen 1, persediaan barang dagang 10 juta. Kita masuk ke adjustment journal entries. Tanggal 31, akun yang muncul income summary di debit 30 juta. Merchandise inventory di kredit 30 juta. Kenapa? Karena kita melihat di trial balance 30 juta persediaan awal. Lalu akun yang muncul lagi, merchandise inventory di debit 10 juta dan income summary di kredit 10 juta. Lihat di dokumen. Dokumen 2, sisa perlengkapan sebesar 4 juta. Lalu kita masukkan ke adjustment journal entries. Tanggal 31, akun yang muncul adalah office supplies expense di debit 3 juta dan office supplies di kredit sebesar 3 juta. Kenapa? Karena kita lihat di trial balance office supplies sebesar 7 juta. Dan di dokumen sisa perlengkapannya 4 juta, jadi tinggal dikurangi saja hasilnya 3 juta. Dokumen 3, sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah untuk jangka waktu 4 bulan. Lalu kita masukkan ke jurnal penyesuaian tanggal 31. Akun yang muncul adalah rent expense sebesar Rp250.000 di debit dan prepaid rent sebesar Rp250.000 di kredit. Cara menghitungnya adalah 1 juta dibagi 4 bulan, hasilnya Rp250.000. Dokumen 4, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp1.500.000. Lalu kita masukkan ke adjustment journal entry tanggal 31, akun yang muncul adalah wages and salary expense di debit sebesar Rp1.500.000 dan wages and salary payable di kredit sebesar Rp1.500.000. 5. Iklan yang dibayar pada awal Oktober untuk masa 1 tahun. Lalu kita masukkan ke adjustment journal entries tanggal 31. Akun yang muncul adalah advertising expense di debit 3 juta dan prepaid advertising di kredit 3 juta. Kenapa? Kita lihat dokumen 5. Iklan yang dibayar pada awal Oktober untuk masa 1 tahun. Cara menghitungnya adalah kita lihat di trial balance. Iklan dibayar di muka sebesar 12 juta dikali dengan 3 bulan dan dibagi 12 bulan sama dengan 3 juta. Dokumen 6, penyusutan peralatan 10% per tahun. Lalu kita masukkan ke adjustment journal entries. Tanggal 31, akun yang muncul adalah depreciation expense of equipment 1.500.000 di debit dan accumulated depreciation of equipment di kredit 1.500.000. Kenapa? Karena kita lihat di dokumen penyusutan peralatan 10%. Kita lihat di trial balance di akun equipment 15 juta, tinggal dikalikan hasilnya 1.500.000. Dokumen 7, penyusutan gedung 5% per tahun dari harga perolehan. Lalu kita masuk ke adjustment journal entries. Tanggal 31. Masuk ke akun depreciation expense of building di debit sebesar 500.000 dan accumulated depreciation of building di kredit sebesar 500.000. Kenapa? Karena lihat di dokumen penyusutan gedung sebesar 5%. Kita lihat di trial balance di akun building sebesar 10 juta. Tinggal dikalikan 5% hasilnya 500.000. Dokumen 8.
asuransi jatuh tempo sebesar 1 juta. Lalu kita masuk ke adjustment journal entries. Tanggal 31, akun yang muncul insurance expense di debit 1 juta dan prepaid insurance di kredit 1 juta. Dokumen 9. Biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2021 sebesar 500.000. Lalu kita masukkan ke adjustment journal entries tanggal 31, akun yang muncul electricity and water expense 500.000 di debit dan electricity water payable 500.000 di kredit. Dokumen 10. Piutang tak tertagih sebesar 5% dengan metode tidak langsung. Lalu kita masukkan ke adjustment journal entries tanggal 31. Bad debt expense 1.250.000 di debit dan allowance of bad debt 1.250.000 di kredit. Kenapa? Karena kita lihat ke trial balance. Akun receivable sebesar 25 juta, lalu dikali 5% hasilnya 1.250.000. Setelah kita mengerjakan adjustment journal entries, lalu kita mengerjakan worksheet atau neraca lajur. Di worksheet ada 5 kolom yaitu trial balance, adjustment journal entries, adjustment trial balance, income summary, dan balance sheet. Nah, untuk mengisi kolom trial balance, kita tinggal memindahkan angka atau nominal yang tertera di trial balance dan adjustment journal entries. Untuk mengetahui dari mana hasil adjustment trial balance, yaitu hasil penjumlahan dari trial balance dan adjustment journal entries. Untuk mengetahui income summary yaitu lihat nomor akun yang berkepala 4-6. Tetapi akun income summary walaupun kepala 3 tetap ikut di kolom income summary dan tidak ikut di kolom balance sheet. Untuk mengetahui balance sheet yaitu lihat akun yang berkepala 1-3. Di income summary dan balance sheet antara debit dan kredit tidak balance karena ada selisih untuk mengetahui perusahaan tersebut mendapat keuntungan atau kerugian. Perusahaan ini rugi karena di debit lebih banyak nominalnya, tetapi kalau di kredit lebih banyak perusahaan tersebut mendapat keuntungan. Sekian video penjelasan dari kami.